Welcome to my weekly vlog in Cambridge. Aku mulai dengan hari Senin, di mana aku brunch agak late, yaitu jam 11. Aku bikin nasi goreng pakai kol merah, bawang putih, dan bawang bombay. Agak random, but I like it and I like to cook with what I have. Setelah siap-siap, aku langsung baca reading material untuk PGR of 5 yang merupakan kelasku siang nanti. Di Cambridge ini belajarnya memang gak bisa cuman di kelas doang. Aku siap-siap pakai jaket because it's very cold, dan setelah ready aku berangkat. Hari ini kuliahnya itu di New Museum Site, tepatnya di Lecture Hopkins Theatre. Di kompleks Museum Site itu juga ada museum zoologi. Kelasnya lumayan enak, tapi agak dingin dan kohortnya ada sekitar 20 orang. Nama mata kuliahnya itu Place-Based Policy dan dosennya adalah Dr. David Luca. Aku lumayan suka lecture-nya dan week ini ngebahas tentang equity and moral justification. Di akhir lecture-nya kita baca artikel dari Guardian yang menurutku menarik banget. Judulnya itu The Populist Backlash Has Been a Revolt Against the Tyranny of Merit. Aku pulang jam 5 dan kondisinya itu udah gelap, tapi aku sempat ke Tesco untuk beli lemon dan susu. Dinerku malam ini pasta. Setelah makan, aku lanjut belajar lagi untuk recap apa yang udah dibahas di kelas. Tapi aku udah capek, jadi nggak bisa baca banyak-banyak dan akhirnya cuman skimming. So far it's been a long day dan aku udah ready banget buat istirahat. The next day is Tuesday dan hari Selasa ini aku mulai dengan lari. Aku baru coba jogging sekarang for health reason, dan setelah siap-siap aku pakai sunscreen lalu lip balm. Kelas pertamaku itu matkul Environmental Policy, namanya EPO6 di auditoriumnya Pembroke. Ini adalah auditorium punya College Pembroke, makanya desainnya masih klasik. Matkulnya sendiri tentang climate and energy policy. Ada beberapa poin yang menurutku nggak begitu relevan di Indonesia, but at the end of the day itu cuman kelas elektif. Aku makan siang di Peterhouse as usual dan aku ambil menu vegetarian plus juga salad buah. Kalau makan di luar dengan menu kayak gini bisa habis 3 kali lipatnya. Tempat makannya itu di dining hall Peterhouse yang udah ada dari tahun 1800. Setelah makan siang aku pergi asistensi mata kuliah PGRO 2 di Mill Road. Aku nunggu sekitar 10 menit, terus kita masuk ke kelas dengan Dr. Justin Cady. Jujur asistensi ini menurutku helpful banget karena ngebantu kita nge-breakdown paper yang kita baca dan teori di kelas. Aku sempat pergi ke Sainsbury di CD Center untuk beli buah-buahan dan sayur. Honestly agak susah buatku untuk menuhin intake sayur dan buah dalam sehari, jadi akhirnya aku jus. Abis itu aku makan pasta, isinya sederhana banget, butter, chicken, dan bayam. Tapi rasanya lumayan dan it's very easy to make. Ini communal bathroomku dan setelah bersih-bersih aku nonton untuk mengakhiri hari dengan entertainment. It's been a long day, so saatnya istirahat. Hari Rabu rencana awalnya aku mau ke perpus setelah kelas. Aku siap-siap agak buru-buru, setelah itu langsung berangkat untuk kelasku di Titan 2 yang ada di New Museum Site. Ini mata kuliah wajib PGRO1, bahasannya tentang Changes of Planning for Growth. Hari ini yang ngasih kuliahnya adalah course directorku Dr. Liwan dan kelasnya cukup enjoyable. Kayaknya aku masuk angin karena jogging di hari sebelumnya dan karena itu I feel a little bit sick. Jadi instead of pergi ke perpustakaan sesuai rencana, aku akhirnya pergi ke Boots atau apotek di sini. Afterward, aku juga pergi ke Korean mini market Oseo namanya untuk beli instant noodle. Aku lagi pengen makan yang berkuah, jadi aku bikin steak dan mie instan. Setelah tidur seharian, malamnya aku keluar ke Little Waitrose dekat rumah buat beli makanan ringan. Air kelapa dan ice cream will surely make me feel better.
Hari Kamis ini aku masih feeling under the weather, tapi hari ini aku cukup sibuk, so I brace myself dan go untuk supervisionku. Jadi aku ada janji ketemu dengan dosbingku di Downing College. Sistemnya itu kalau kalian dosen ataupun mahasiswa di Cambridge, kalian gak cuma belong ke departemen tapi juga ke college tertentu. Dosbingku ini fellow di Downing, jadi dia punya ruangan dan juga tempat tinggal di sini. Downing itu college yang lebih besar daripada collegeku atau Peterhouse. Ruangan dosenku ini cukup enak karena nggak ramai. Oh ya, as a master student di Cambridge, aku harus namatin disertasi untuk lulus, dan disertasi ini jumlahnya nggak begitu banyak, cuman sekitar 12.000 kata, tapi researchnya memang in-depth. Aku nunggu di depan ruangan dosenku sambil nge-review apa yang akan didiskusiin hari itu. In term of my dissertation, aku masih di preliminary literature review, jadi banyak banget yang masih harus aku kejar. Tapi aku berusaha untuk nggak overthinking. Aku mikir kalau misalkan dikerjain juga nanti akhirnya bakal beres sendiri. Aku pulang, terus habis itu nunggu sampai malam untuk berangkat formal di Trinity. Part of the Cambridge experience adalah ikut formal di college. Formal itu basically dinner dengan 3-course meals yang diadakan di setiap college. Tempat aku formal ini adalah Trinity yang merupakan college terkaya dan arguably paling terkenal di Cambridge. Beberapa alumninya itu contohnya King Charles dan Sir Isaac Newton, bahkan katanya pohon apel di depan Trinity itu adalah pohon yang menginspirasi Sir Isaac Newton untuk menulis teori tentang gravitasi. Appetizernya itu cheese souffle yang aku nggak begitu suka karena pakai susu kambing. Main course-nya ayam dan lumayan enak, dan dessertnya itu matcha caramel pudding yang juga lumayan oke. Dining hall-nya Trinity lagi direnovasi, but I really don't like atapnya yang kayak atap kondangan. That's all for Thursday. Hari Jumat as usual, aku makan pagi pakai chocolate oat smoothies. Terus aku berangkat kelas. Kelasnya ini lumayan jauh di Seajake Side, sekitar 30 menit jalan kaki. Terus aku ikut kelas PGRO2 yang merupakan salah satu matkul wajib. Sekarang udah banyak banget tugas, ada 1 tugas supervision dan 2 tugas presentasi, dan belum ditambah disertasi. Pulangnya semalaman aku nyiapin untuk presentasi di hari Sabtu. Itu adalah presentasi di college, jadi nanti aku akan present ide disertasiku di depan sesama postgraduate student. Wish me luck! Ini adalah D-Day hari Sabtu di mana aku harus presentasiin ide disertasiku. Presentasinya itu diadakan di Peterhouse Theater. Jujur cukup nerve-wracking, apalagi karena aku belum pernah ngomong di depan publik di sini. Presentasinya banyak banget yang menarik, dari mulai kedokteran sampai fisika partikel. This is my turn, dan ini adalah cuplikan dari presentasiku. Is really going on in the mind of the politician and also in the mind of the policymakers. But regarding that point, building a new capital city usually it's very dependent on the lawmaker. So if there is a legitimate regulations, for example, it's legitimated by law in Indonesia, then the capital city is declared as the new capital city is declared as the new capital city, obviously, but they can serve many purposes, not only socio-economic growth or for new growth wall, but for example, as in Canberra, but also in Malaysia, in Putrajaya, between Kuala Lumpur and Putrajaya, they are moving the capital city not for exactly the purpose of socio-economic development, but for the purpose of just moving the administrative capital city. The government official, a lot of them are not ethnic Chinese and not ethnic Indian, so there is an underlying exclusionary motive as well. So as you said, there can be a lot of motive of this capital city relocation, and that's exactly what I'm trying to find out in the case of Indonesia. But thank you for the question. Overall, menurutku banyak banget yang masih harus aku perbaiki. But yeah, I've already tried my best, dan aku akan bisa memperbaiki itu di presentasi selanjutnya. Habis itu aku makan siang dengan homemade burrito ini. Bentuknya memang gak begitu oke, tapi rasanya menurutku lumayan enak. Afterward, aku winding down dengan nonton YouTube dan dengerin musik. So yeah, itu adalah semingguku ini. I hope you enjoy it, and I hope you can take something from this video.